Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a bi nuril imani ala ahli sa'adah. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala ni'matihi al-mutakathirah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba lana siwah. Wa nas'aluhu khairat dunya wal akhirah. Wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jazahullahu an ummatihi khairal jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu labtalaw bihi min su'il 'adab wa badalahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu sidang jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, yang sampai sore hari ini masih bisa kita membagi waktu kita untuk melanjutkan kajian kita seputar tentang masalah akidah tauhid. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ilmu ini dijadikan oleh Allah kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang selalu membuktikan rasa syukur atas nikmat tersebut, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Mudah-mudahan keberkahan salawat dan salam tersebut kita juga memohon pertolongan kepada Allah di hari kiamat nanti, kita semua sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ibu-ibu, dah sampai di kajian kita. Dah hilang lo catatannya. Oh, hilang. Oh. Catatan kita pembahasan tentang masalah kaifiyatu an-nu'mina bil malaikah. Ya. Bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat. Karena beriman kepada malaikat ini adalah bagian daripada rukun iman yang kedua. Ya. Yang pernah kita sampaikan dulu ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyamar sebagai manusia, seorang pemuda, lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Muhammad, beritakan kepadaku tentang masalah iman, kata malaikat Jibril waktu itu kepada Nabi kita. Lalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala al-imanu an tu'mina billah. Iman itu engkau percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, engkau
engkau percaya kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan engkau percaya kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, engkau percaya kepada rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan engkau percaya kepada hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi tabaraka wa ta'ala, engkau harus percaya kepada qadar baik dan buruk yang datang dari Allah. Jadi beriman kepada malaikat bagian daripada tauhid, rukun iman yang kedua. Dan kita sudah sampai pembahasannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan Maret tentang nama-nama malaikat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah hadis. Ya, ada nama-nama malaikat yang tidak ditemukan dalam kitab Al-Quran dan Sunnah, ada malaikat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah kita sampaikan pada bulan lalu. Catatannya terpulang gitu pada catatan ibu-ibu. Kalau masih ada di situ, alhamdulillah. Kalau tidak ada, innalillah. Nah, baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita membahas wa minal kaifiyati an nu'mina bil malaikati huwa, di antara cara beriman kepada para malaikat adalah an nu'mina, yaitu beriman bisifatihim, dengan sifat-sifat mereka. Ya, apa saja sifat-sifat mereka para malaikat? Alladzi akhbarallahu tabaraka wa ta'ala wa rasulah, yang telah diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, di antara cara kita beriman kepada malaikat adalah beriman dengan sifat-sifat mereka yang telah diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Mengenai tentang sifat-sifat malaikat ini, Bapak dan Ibu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi kepada dua. Ya, sifat-sifat malaikat ini dibagi kepada dua. As-sifatu minal malaikati yang qasimani, sifat-sifat malaikat itu ada dua. Yang pertama, sifat fisik. Tahu fisik? Fisik. Kalau istilah pesawatnya penciptaan. Ya, penciptaannya. Kemudian yang kedua, sifat yang harus kita ketahui tentang malaikat ini adalah sifat khuluqiyah. Khuluqiyah itu maksudnya akhlak, paramai. Apa saja paramai para malaikat itu yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulullah di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada yang pertama tadi. Sifat fisik para malaikat itu yang harus kita ketahui, buka di dalam tidak ada bukunya. Nah, bagi yang punya buku kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, di jilid yang keempat, nomor hadis di dalam Sahih Muslim itu 2294. Nama kitabnya Az-Zuhdu war-Raqaiq. Itu nama kitabnya. Ya, Az-Zuhdu war-Raqaiq. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai sifat fisik malaikat ini?
Khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nurin, dari cahaya. Cahaya. Nur. Kalau kita dari mana? Min khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian wahai manusia diciptakan dan akan kembali satu saat nanti ke dalam tanah, kemudian akan dikeluarkan balik dari tanah. Itulah hal berbangkit. Kalau malaikat fisiknya dari penciptaannya adalah yang harus kita ketahui, khuliqatil malaika min nur. Para malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Satu. Yang kedua, fisiknya malaikat itu disebutkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran. Catat di dalam surah Fatir. Tulis surah Fatir ayat yang pertama. Di situ ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikah rusula uli ajnihatin. Uli ajnihatin. Makna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya segala puji bagi Allah, Fatir samawati wal ard, yang pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah itu ja'ilil malaika, dan Allah menjadikan para malaikat. Bagaimana? Apa tujuannya? Rusula, sebagai utusan. Ya, malaikat itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihatin. Fisik yang kedua, bahwa mereka para malaikat itu memiliki sayap. Sayap malaikat ada. Tapi jangan bayangkan seperti kan ada sebagian orang pada di rumah-rumah orang ada kudo basayap, ada sayap, tidak itu loh. Karena malaikat itu Bapak dan Ibu tidak bisa direkayasa, tidak bisa di apa namanya, dihayal. Kalau manusia kan misalkan ambil calik wajah ibu, kemudian ambil hayal, saya tulis mirip wajah ibu. Kalau malaikat tidak bisa. Kenapa? Karena mereka malaikat gaib, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Mereka tercipta dari cahaya. Kemudian mereka memiliki sayap, ajaniha namanya dalam Al-Quran. Ajaniha, mereka memiliki sayap. Para sayapnya malaikat itu, lihat, ajanihatin, uli ajanihatin. Mereka para malaikat itu memiliki sayap-sayap. Makna ada yang dua sayapnya. Watulata, ada yang tiga sayapnya. Waruba, ada yang empat sayapnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah dalam penciptaannya apa yang dikehendaki. Artinya tidak sama para malaikat itu. Ada yang bersayap dua, tiga, sampai 5 anak, bahkan ribuan ada sayapnya. Macam-macam. Jadi fisik malaikat yang kedua, setelah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Muslim yang kita bacakan tadi, fisik yang pertama malaikat itu adalah tercipta dari nur.
Kemudian fisik yang kedua dari malaikat itu, mereka memiliki sayap. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa bermimpi dengan malaikat. Ambu tadi malam bermimpi dengan malaikat. Bak orangnya seperti aku, seperti laki-laki. Tidak bisa. Tidak bisa. Baduto, tidak usah percaya kalau ada orang bermimpi kepada malaikat. Bermimpi saja kepada Nabi, tidak boleh sembarangan percaya itu. Ya, walaupun memang ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang yang pernah bermimpi dalam tidurnya melihat aku, syaitan tidak akan bisa menyerupai wajahku. Itu salah satu karunia yang diberikan Allah. Tapi ingat, walaupun pernah bermimpi kepada Nabi, ceritakan mimpi kita itu kepada orang berilmu, supaya dia mengarahkan yang awak karajuan. Tapi kalau awak cari Tuhan kepada sesama-sama ibu, dari bahan cemeknya hantu. Padahal ini bangun jima bermimpi lucu Nabi. Jadi bahan ejekan. Tapi kalau kau cari Tuhan, kau orang berilmu itu tidak akan menyebarkan berita itu ke orang. Dia malah akan memberikan motivasi kepada orang yang bermimpi dengan Nabi. Oh, kalaulah seperti itu, kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Diajarkan kepada dia apa yang seharusnya dia lakukan. Itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadillah, Bapak dan Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sifat fisik malaikat itu, ya, mereka tidak berjenis, bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi jangan awak mengecek malaikat itu laki-laki. Jangan juga mengecek malaikat itu manusia. Malaikat itu tidak punya jenis. Beda dengan kita, kalau kita ada laki-laki, ada manusia. Malaikat tidak bisa. Tapi walaupun seperti itu Bapak dan Ibu, malaikat tidak punya jenis, tapi dengan izin Allah, kekuasaan Allah, malaikat bisa menyamar sebagai manusia. Itulah kisah di masa Nabi yang kita ceritakan tadi, ketika malaikat Jibril menyamar sebagai seorang pemuda laki-laki. Lihat di dalam surah As-Saffat di ayat 150. Di situ ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khalaqanal malaikata inatha wa hum syahidun. Apakah kami menciptakan para malaikat itu sebagai wanita, wa hum syahidun, dan mereka menyaksikan? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Allah itu punya anak. Mana anak Allah? Kalau anak Allah yang laki-laki Nabi Isa. Kalau anak Allah kata orang mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, siapa dia? Para malaikat. Itu malaikat itu anak manusia Allah. Maka jadi bangga Allah. Am khalaqanal malaikati inatha. Apakah kami menciptakan malaikat itu sebagai wanita? Allah membuat pertanyaan seperti ini untuk bantahan yang menuduh bahwa malaikat berpunya jenis, sedangkan malaikat itu tidak ada jenisnya. Ayat 150 surah As-Saffat. Lah tiga sifatnya ya, sifat fisiknya. Kemudian yang keempat, sifat fisiknya para malaikat yang harus kita ketahui juga, apa dia? Mereka para malaikat itu Bapak dan Ibu tidak makan.
Tidak ada makanannya loh. Tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Di dalam surah Az-Zariyat dari ayat 20 sampai ayat 28. Bahwa di situ ada firman Allah bahwa malaikat itu pernah dulu bertamu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, berbentuk manusia. Lihat nanti dari ayat 20b sampai ayat 28 dalam surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu berita tentang tamu-tamu Ibrahim? Itu disebutkan Allah dalam ayat ini. Apakah telah datang kepadamu berita tentang tamu-tamu Ibrahim? Iddakhalu alaihi, ketika mereka tamu-tamu Nabi Ibrahim itu faqalu salama, masuk ke rumah Nabi Ibrahim. Lalu mereka para malaikat itu faqalu, mengatakan salama, yaitu keselamatan atas wahai Ibrahim, kata para malaikat ini kepada Nabi Ibrahim. Surah Az-Zariyat, Az-Zariyat ayat 20b sampai ayat 28. Keselamatan atas wahai Ibrahim. Karena itu dikatakan oleh malaikat itu kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun qaumun munkarun. Keselamatan atas kalian wahai kaum yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim tidak pernah bersuruh. Dia malaikatku. Tiba-tiba mereka mengecek, semoga Allah memberikan keselamatan kepada wahai Ibrahim. Ibrahim pun mengatakan kepada mereka, semoga Allah juga menyelamatkan kalian walaupun aku tidak kenal sama kalian. Kata Nabi Ibrahim kepada malaikat tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, faragha ila aqlihi faja'a bi ajlin samin. Subhanallah. Jadi ini salah satu nanti kita ambil pelajaran dari ayat ini Bapak dan Ibu. Ketika datang malaikat tersebut ke rumah Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim segera pergi menemui keluarganya. Ya, segera menemui keluarganya dan datang dengan membawa daging anak sapi untuk disediakan dijamu untuk makan. Dia oleh Nabi Ibrahim. Begitu dihidangkan makanan itu Bapak dan Ibu di depan para malaikat-malaikat itu, karena perasaan Nabi Ibrahim itu manusia. Kemudian lihat di ayat yang ke-27. Faqarrabahu ilaihim. Lalu Nabi Ibrahim mendekatkan makanan yang sudah dihidangkan itu kepada para malaikat. Qala ala ta'kulun. Ini dia Bapak dan Ibu yang bilangkan Allah. Qala ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak memakan kok? Kalau istilah bahasanya, bukan menghargai tamu. Seharusnya ikut dimakan. Kata Nabi Ibrahim kepada mereka para malaikat. Apa kata mereka? Fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Subhanallah. Karena malaikat pun tidak nak makan. Ketika Nabi Ibrahim sudah selesai menghidangkan makanan tua pada ibu lama-lama yuk. Karena dia tidak nak makan, akhirnya rasa ketakutan pada siapa sabananya. Siapa sabananya? Karena nampak pada malaikatku wajah Ibrahim lah berbeda.
Rasa ketakutan. Apa kata para malaikat itu? Disebutkan oleh para malaikat, qalu la takhaf. Ibrahim, jangan kamu takut. Jangan takut. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Subhanallah. Kemudian malaikat tersebut memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa berita gembiranya? Bigulamin alim, dengan kedatangan seorang anak yang alim. Siapa dia kepada ibu? Nabi Ibrahim punya anak dari istrinya Sarah. Nah, yang pertama dari istrinya Hajar itu Ismail. Dari istrinya Sarah namanya Ishak. Sarah itu istri pertama Rasulullah Nabi Ibrahim, tapi lama tidak punya anak. Jadi Sarah ini pertama istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu karena dia lama menikah tidak dikaruniai keturunan, Sarah sendiri yang menyuruh mencari, carilah padusi. Waktu itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampak di Sarah yaitu Hajar. Hajar kok, adikku yang cocok untuk pasanganmu. Nikahilah dia. Begitu dinikahi bapak dan ibu, ikutlah Sarah mempersiapkan pernikahan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, suaminya yaitu Nabi Ibrahim. Begitu singkat ceritanya hamil Hajar. Begitu lahir cemburu Sarah. Tapi mana punya anak, padahal kami lama kami yang duluan menikah, tidak ada anak. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Apa wahyunya kepada Nabi Allah? Diberitakan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah supaya dibawa istrinya yaitu Hajar bersama bayinya Ismail waktu itu dibawa ke padang pasir. Satu pun di padang pasir tidak ada manusia. Cuma mereka saja. Sampai mengecek bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Hajar kepada Ibrahim, suamiku Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami di tempat ini, di padang pasir yang tandus, tidak ada satupun manusia kecuali kami? Apakah ini memang perintah dari Allah atau keinginanmu sendiri? Tapi kalau ini atas perintah Allah, Allah tidak akan membiarkan kami. Tapi kalau ini atas keinginanmu, tolong jangan tinggalkan kami. Sambil menangis Ibrahim alaihissalam mengejek kepada Hajar, istriku, ini adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Akhirnya bapak dan ibu berkatalah Hajar kepada suaminya Ibrahim, kalaulah seperti ini, itu adalah perintah Allah, baiklah. Singkat dari itu bapak dan ibu yang menggunakan Allah, kota Makkah, yang sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat bapak dan ibu, salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam ketika masih bayi baru pada saat itu bapak dan ibu, dengan keluarnya Zam-Zam. Makanya setiap orang yang baik menunaikan ibadah haji dan umrah itu membawa Zam-Zam. Ma'un Zam-Zam lima syuriba lahu min, kata Rasulullah. Air Zam-Zam itu tergantung orang yang meminumnya. Artinya air Zam-Zam itu adalah ubek semua penyakit. Tidak sama dengan air yang di Payakumbuh itu loh. Yang di Payakumbuh itu tidak mukjizat itu loh. Orang kan rebutan sama BI. Nggak sampai beritanya di ibu.
Dari air putih. Apa yang dibuka situ? Oh, nilai. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim ketika datang bertamu ke rumah Ibrahim. La takhaf. Ibrahim, jangan kamu takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kalau istilah bahasanya, kami datang bertamu ke rumahmu untuk menyampaikan berita gembira yang datang dari Allah. Engkau dikaruniai seorang anak yang berilmu, anak yang soleh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa'lam aidan min sifati al-malaikah, sifat yang kelima dari sifat fisiknya para malaikat itu yang harus kita ketahui Bapak dan Ibu. Apa dia? Malaikat itu bisa berbicara, bisa mengecek, ya, sama seperti yang kita sampaikan tadi. Bahkan kita semua sudah tahu ayatnya tentang surah Al-Baqarah, yang terdapat di dalam ayat yang keberapa tuh? Di ayat yang ke-30. Apa firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Apa firman Allah kepada mereka para malaikat? Inni ja'ilun fil ardi. Aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi dari manusia. Disampaikan Allah berita bahwa Allah akan menciptakan pemimpin di muka bumi, tapi bukan dari malaikat, tapi dari manusia. Qalu, mereka para malaikat itu berkata kepada Allah, apa kata mereka? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau ya Allah menciptakan di bumi orang yang membuat kerusakan? Bahkan istilah bahasa supaya dipaham. Ya Allah, engkau ciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, padahal mereka kalau engkau ciptakan nanti ke bumi akan banyak berbuat kerusakan. Jatuhnya yuk, harus paman domba, ada yang sampunuh, ada yang sapaduto, ada yang memutuskan silaturahim, macam-macam manusia. Lalu diciptakan Allah malaikat, baru disampaikan diberitakan Allah baru kepada malaikat, sudah disampaikan Allah dan para malaikat. Ya Allah, apakah engkau menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi? Nanti satu saat mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Lalu mereka mengatakan, apa kata mereka? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu, bahkan selalu memuji engkau. Wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikan engkau. Begitu sampai berita itu kepada Allah dari ucapan para malaikat, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang lebih tahu sedangkan kalian tak tahu. Allah lebih tahu. Makanya di situ Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa kita tidak boleh protes kepada apa yang ditetapkan Allah. Terima saja. Kenapa? Karena ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah, itu lebih baik daripada kita memaksakan keinginan kita. Keinginan kita belum tentu itu akan membawa kebaikan.
Tapi kalau keinginan Allah untuk kita susah maupun senang, berarti itu yang terbaik. Tapi banyak manusia pun tidak nak menerima, maunya senang terus, maunya sehat terus, tidak perlu sakit-sakit nak. Ayo tadi. Aduh salah piti ni. Itu maunya manusia. Dari ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dari fisik mereka para malaikat itu yang disampaikan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran, apa dia yang kalimat? Mereka para malaikat itu bisa berbicara, bisa mengecek. Itu dia. Kemudian as-sadis, yang keenam, sifat mereka para malaikat itu dari segi fisiknya. Apalagi Bapak dan Ibu, kemampuan mereka bisa menjelma, ya, bisa menjelma sebagai manusia yang kita sampaikan tadi. Walaupun tidak bisa dilihat oleh panca indera, walaupun mereka itu terbuat dari nur, tercipta dari nur, ya, mereka makhluk gaib, tapi dengan izin Allah, itu semuanya. Dengan izin Allah mereka bisa menjelma sebagai manusia. Menjelma sebagai manusia. Lihat tentang masalah ini dalam surah Maryam. Di ayat yang ke-7 balik. Surah Maryam ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamattala laha basharan sawiyya. Subhanallah. Maka Maryam, siapa Maryam? Maryam itu ibu Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Fattakhadat min dunihim hijaba. Maka Maryam memasang hijab. Hijab itu kalau bahasa Arabnya tabir, pembatas. Karena ini Maryam ku indak namuah sembarangan mengecek ju laki-laki. Khawatirnya terjerumus kepada dosa. Nabi apa? Ibu Nabi Isa yaitu Maryam membuat pembatas. Karena ada seorang malaikat yang menjelma sebagai laki-laki. Dibuat ibu Nabi Isa yaitu tabir. Fa arsalna ilaiha ruhana, yang melindungi diri beliau dari keluarganya, maka kami pun mengutus kepadanya yaitu roh kami. Ya, fatamatsala laha basyaron sawiyya, maka Jibril menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Untuk apa? Meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam sehingga hamil saat itu. Itulah Nabi Isa nanti lahir. Coba, mampu tak Bapak dan Ibu akal mananimu panusi hamil tapi tidak ada ya, tidak ada apanya loh. Tidak seperti manusia apa panusi masa kini nyo hamil pasti ada yang mengarajuan. Kalau Nabi Isa apa Maryam dah, Allah ingin membuktikan kekuasaannya. Mana kekuasaan Allah? Seorang nabi, seorang rasul yang menjadi utusan Allah tercipta hanya dari wanita saja, tanpa perantaraan dari laki-laki. Satu, ada manusia yang tercipta dari laki-laki
tanpa ada ibunya. Itulah Hawa. Hawa kan tercipta dari tulang rusuk Adam itu. Bukan artinya hamil. Adam enggak. Adam manusia diciptakan oleh Allah, indah ado ibunya dong. Itulah Hawa. Ado manusia diciptakan oleh Allah, indah ado ayahnya, indah ado ibunya. Adam. Ado manusia, ado ayahnya, ado ibunya. Aku lah yang ada di situ samanya. Empat, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengenai tentang masalah tentang tata cara beriman kepada para malaikat, yaitu beriman kepada sifat fisiknya para malaikat. Ada 6 tadi. Ya, dalil-dalilnya sudah kita sebutkan satu persatu tadi Bapak dan Ibu. Ayo muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan datang pembahasan kita yaitu pembahasan yang ke-8. Wa min sifati al-malaikati min khuluqiyah, ya, dari sifat malaikat dari segi parangainya. Bagaimana parangai para malaikat? Ini nanti pembahasan kita pada bulan depan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Angkat suaranya. Bentar Bu ya. Itu yang pertama tadi. Bentar. Ayo. Kalau jangan dibuka aja. Kalau ibu-ibu selalunya mengecek, mengkindak tadang aja dulu. Coba ke suaranya nih. Kalau yang diri yang meninggal. Setan tuh. Hah? Inyo mimpi meninggal dunia. Oh, inyo ada orang bermimpi meninggal dunia gitu. Oh, kalau bermimpi meninggal dunia berarti ambil hikmahnya. Ya. Tapi walaupun seperti itu tidak boleh awak cari toko orang. Tidak boleh cari toko orang. Cari toko buruak. Usahakan. Jangan baca itu kasihan. Cukup awak seorang yang tahu. Kalau cari toko buruak. Ya. Ambil saja hikmahnya. Kenapa kita pernah bermimpi meninggal dunia? Kita meninggal dalam mimpi itu. Itu mengingatkan bahwa kita akan berpindah tempat. Kita tidak salah punya di siku. Mempunyai persiapkan amal ibadah awak. Itu salah satu nikmat sebenarnya itu. Supaya awak jangan sombong. Jangan sombong. Ya. Itu saja kalau masalah bermimpi, kita pernah meninggal dalam mimpi itu.
Hikmahnya yang pertama tadi, supaya kita sadar bahwa dunia yang kita tempati ini bukan salamunyo. Dunia yang kita tempati adalah tempat persinggahan, bukan tempat tinggal. Siapa yang menjadikan dunia ini tempat tinggalnya, nah itulah orang-orang yang tidak pernah datang ke pengajian. Itulah orang-orang yang tidak pernah sholat. Itulah orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Tapi orang yang sadar bahwa dunia ini tempat persinggahannya, dia akan berusaha sedaya mampunya untuk mempersiapkan bekal untuk ke kampung yang hakikatnya, yang sebenarnya itulah akhirat. Tidak punya kalau itu mengambil hikmah tentang masalah itu. Allah a'lam. Apa tadi? Itu Ustaz, berapa banyak sih Ustaz malaikat yang menjaga masing-masing manusia ini? Terus malaikat apa saja yang menjaga manusia ini Ustaz? Masya Allah. Berapa malaikat yang menjaga manusia ini? Ya, kita Bapak dan Ibu yang berkenan Allah harus tahu bahwa jumlah para malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Ya, itulah yang disebut malaikatul hafadzah, malaikat hafadzah penjaga. Coba yang para manusia Bapak dan Ibu di dunia kok. Para manusia di dunia kok. Bahkan ada Bapak dan Ibu yang mengatakan Allah, malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah untuk sujud salam ulamunya mulai diciptakan Allah sampai hari kiamat tidak mengangkat-angkat kepala. Ada yang rukuk, tidak bangkit-bangkit dan sampai hari kiamat. Ada yang bertasbih. Itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah yang ke-40, yaitu surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekitar aras, mengelilingi aras, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Allah dan mereka juga memuji Allah, bertakbir kepada Allah. Wa yu'minuna bihi, dan mereka malaikat itu beriman kepada Allah semua. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka semua para malaikat itu berdoa kepada Allah supaya Allah ampuni dosa orang-orang yang beriman yang ada di muka bumi ko. Karena pernah kita sampaikan dulu kepada Ibu ketika awal-awal pertemuan pengajian kita di Jawa Nako, kita kini sedang dinaungi oleh para malaikat sambil berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir li abadika fulan, Allahumma ighfir li abadika fulan, Allahumma ighfir li abadika fulan. Ya Allah, tolong ampuni hambamu si fulan. Dipanggil nama kita satu persatu. Malaikat tahu nama-nama kita satu persatu. Sedangkan kita tidak tahu tentang mereka terkecuali yang diberitakan Allah. Kita tahu malaikat Jibril karena Allah yang menceritakan dalam Al-Quran. Kita tahu tentang malaikat Israfil karena Allah mengetahui apa? Menjelaskan dalam Al-Quran. Tapi masih lebih banyak lagi malaikat yang tidak diceritakan Allah dalam Al-Quran. Banyak. Tapi kalau ibu bertanya siapa saja nama-nama mereka, oh, tadi mau dekat masalah itu. Wallahu a'lam. Cuma singkatnya disebutkan oleh para ulama kita, ya, yang menjaga manusia kok namanya malaikatun hafadzah, para malaikat penjaga.
Masing-masing kita ada malaikat. Makanya ada di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Ma'arij apa disebutkan Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana, dan sungguh kami menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi, dan kami mengetahui apa yang mereka bisikkan, apa yang mereka rahasiakan dalam dirinya. Ya. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan kami sangat dekat kepada mereka. Manusia itu lebih dekat daripada urat lehernya. Ma yalfizu min qaulin, apa saja yang terucap dari lisan manusia itu, illa ladaihi raqibun wa atid, kecuali ada panjago di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, pencatat kebaikan, di pencatat keburukan. Apa saja yang doa tidak doakan para malaikat kawal. Bukan hanya malaikat berdoa kepada Allah supaya diampuni Allah dosa. Ya, malah kepada ibu, mereka para malaikat itu juga berdoa kepada Allah supaya kita bapak dan ibu dipermudah urusan dunia dan akhirat. Tuh, dua. Yang kedua, yang ketiga, selain daripada itu, mereka para malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka orang-orang yang beriman tersebut dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Makanya lihat nanti sambungan dari surah Ghafir tadi di ayat yang ke-8. Apa kata mereka? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, tolong masukkan mereka ke dalam surgamu yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man shola'a min abaihim, dan tolong masukkan juga ya Allah keluarga mereka, bapak-bapak orang beriman itu ke dalam surga. Bukan. Ketika ibu-ibu datang ke jawanaku, ibu apa yang datang mendengar pengajian, malaikat pun berdoa kepada Allah supaya dilapangkan oleh Allah kuburan ayah awak. Dilapangkan Allah kuburan ibu awak Tanpa awak minta, Ustaz. tanpa awak meminta. Jadi pahala menuntut ilmu itu datang awak pengajian kok bukan hanya untuk kita saja. Orang tua kita pun sampai kini senang mereka dalam kubur mereka. Apa kata Allah? Ya malaikati ishadu ila haula'i ibadi fil ard. Wahai para malaikatku, coba kalian saksikan hamba-hambaku yang beriman di muka bumi sedang saat berkumpul mendengar pengajian dari Ahmad Dahlan di majelis yaitu Jawana. Begitu dibanggakan Allah kita di depan para malaikat. Apa doa mereka? Rabbana wa adkhilhumul jannah. Masukkan semua mereka yang di Jawana itu masuk ke dalam surga nanti Allah. Alladzi wa'adtahu, yang Engkau janjikan kepada mereka. Apa janji Allah? Kan ada janji Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Allah beritahukan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mau beramal soleh. Apa berita gembiranya? Anna lahum jannah, bahwa bagi mereka disediakan oleh Allah surga. Amin. Sana enggak Bu? Kalau sana pulang lagi kau. Nah, Bu pengajian kepada ibu, kita ke makan deh. Ada jatah mendengar pengajian, ada jatah untuk mengisi pagi. Cukup sampai cukup karena ibu-ibu berbeda-beda tampil-tampil di jantan nih. Jadi kita cukupkan sampai di situ. Apa-apa jangan dulu tagak. Apa-apa nggak tagak lo. Jadi kita baca doanya dulu.
supaya dapat keberkahannya. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dari dosa-dosaku dan bertaubat kepadamu. Semoga dosa-dosa kita semua digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Hadanallahu wa iyyakum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.